Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosliati Bambang dengan NPM 0329241112. Kali ini saya akan mereview kembali film dengan judulnya Negeri Lima Menara, di mana tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah pengembangan peserta didik. Jalan lului lah. Jangan seruman kawan dan kau. SD sih dah tamat-tamat dah. Yuk kan ayo ndak tamat SD. Makanya sarupo awak. Awak masuk SMA di Banbuang. Lalu taruhi ke ITB. ITB. Yo, sarupo Jo Habibi. Ah tu yo tu. Mantap tuh. Ya, ibu hati ambo maliak sekolah gamu. Cuma jadi tampek pembuangan anak-anak saja. Iya, tapi kan ndak sadohnya bantu atuh. Lah hampir kini. Kalau macam tu apa jadinya? Bodoh lah Islam. Bisa ndadolai orang macam Hamka. Raymond Randai Jeffrey bakal lebih hebat dari Habibi. Catat buku harian angtu. Iya setuju. Bantu anaknya si Buyang Ipo tuh. Anaknya bandel. Baulahnya di pasar, baulah juga di sekolah. Ndak naik kelas anaknya. Supaya lapeh tanggung jawabnya masuk anak-anaknya ke pesantren. Contoh itu kan. Nih, soal durian awak tuh masih jadi kan? Wang indah takwe kan? Masih utak Wang bisa tangguh ITB. Yo, jadilah. Wang bekonan harus memborong durian sama ninjau ko untuk Aden. Kalau begitu kita main nyalam kini. Ayo, siapa yang paling banyak membawa pensi, Inyon akan menang yo. Ayo. Boleh macam tu ya. Tapi kalau niatnya, bibitnya payah macam itu sadonyo, yo nantung buah, pasti lebih payah lagi. Bisa lah merasakan surang, kok sedang mengajar anak tuh kan? Alif tuh anak pandai ya. Pastilah bisa mengerti. Nih ambo kok elok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh apa iko, Mak? Ayah. Alif ndak namo sob santren. Alif! Pondok A namanya tadi? Madani. Jadi, film Negeri Lima Menara ini itu mengisahkan perjalanan Ali Fikri dan teman-teman seperjuangannya di Pondok Madani atau yang disingkat dengan PM, sebuah pesantren modern di Jawa Timur. Kisah ini dia mengikuti perkembangan mereka dari usia remaja awal sekitar usianya 13-15 tahun
saat mereka baru saja masuk ke pesantren Madani hingga dewasa muda sekitar 17-19 tahun ketika mereka lulus dan mulai menapaki jalan hidup masing-masing. Jadi si Alif ini dia akan beranjak ke fase remaja awal, remaja akhir, serta dewasa muda. Kita langsung saja ke fase-fase. Jadi fase yang pertama tuh fase remaja awal, di mana si Ali ini seorang anak Minangkabau yang awalnya bercita-cita menjadi insinyur seperti B.J. Habibie, terpaksa masuk pesantren Madani karena keinginan ayahnya. Di sini ia merasa terasing dan merindukan kampung halamannya. Di pesantren Madani, Ali bertemu dengan Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Madura, dan Baso dari Goa. Mereka berlima memiliki latar belakang dan karakter yang beda-beda, namun dipersatukan oleh kehidupan di pesantren. Seterusnya, masa-masa awal diisi dengan adaptasi terhadap peraturan-peraturan yang sangat ketat, kegiatan belajar yang padat, dan persahabatan mulai terjalin di antara mereka. Terus mereka belajar agama, bahasa Arab, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan berbagai keterampilan lainnya. Kemudian mereka juga mengalami berbagai dinamika khas remaja seperti si Alif ini mulai beranjak ke fase remaja akhir, umurnya sekitar 15-16 tahun, di mana persahabatan kelima anak laki-laki ini semakin erat. Mereka membentuk kelompok yang menanamkan diri itu Sahibul Menara. Mereka saling mendukung berbagai mimpi dan menguatkan satu sama lain. Terus dan menghadapi berbagai tantangan di pesantren, dan juga mereka semakin mendalami ilmu agama dan pengetahuan umum. Semangat belajar mereka itu mulai tumbuh dan terinspirasi oleh para ustadz dan cita-cita masing-masing. Kemudian mimpi-mimpi mereka ini mulai terbentuk lebih jelas. Si Alif masih menyimpan cita-cita untuk kuliah di ITB. Raja ingin menjadi pengusaha sukses, Said bercita-cita menjadi ulama, Dul Majid ingin kembali ke Madura untuk membangun kampungnya, dan Baso, teman yang terakhir ini, itu memiliki keinginan untuk berkeliling dunia. Kemudian mereka mulai menghadapi ujian-ujian yang lebih berat, baik dalam pelajaran maupun dalam kehidupan di pesantren. Kekompakan Sahibul Menara menjadi kunci untuk melewati masa-masa sulit ini. Selanjutnya kita beranjak ke fase yang terakhir, si Alif ini fase dewasa muda. Jadi sudah yang saya review kembali film Negeri Lima ini. Kesimpulannya secara keseluruhan, Negeri Lima Menara ini dia menggambarkan perjalanan perkembangan usia yang signifikan dari masa remaja awal yang penuh adaptasi hingga masa dewasa muda yang penuh harapan dan persiapan untuk menggapai cita-cita. Film ini dia tuh menyoroti pentingnya persahabatan, pendidikan, dan keyakinan dan serta dalam meraih mimpi dengan latar belakang kehidupan pesantren yang unik dan inspiratif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mereview kembali film Negeri Lima ini. Sampai di sini. Bye-bye.